Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Mapel Administrasi Infrastruktur Jaringan 12 TKJ 2 SMKN 1 Megok ingin menjelaskan tentang konsep routing statik. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Nomor 1 ada Ervin Ramadhani, 2 Ilun Deva Saputra, 3 Miftahul Ghafur, 4 Muhammad Dhani Ariansyah, 5 Ramadan Bagus Adi Nugroho sebagai ketua, dan 6 Wahyuna Catur Effendi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu 1. Konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. 3. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Maksud dan tujuan routing statik. Maksud dan tujuan routing statik ada 3, yaitu 1. Dapat melakukan routing statik menggunakan mikrotik. 2. Dapat menerapkan fungsi routing pada sebuah jaringan. Dan yang ketiga, dapat mengetahui cara kerja routing statik. Keuntungan menggunakan routing statik: 1. Meringankan kinerja prosesor router. 2. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. 3. Routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. 4. Routing statis kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dan tujuan membajak trafik. Kerugian menggunakan routing statik: 1. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. 2. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Ya, ini adalah contoh topologi routing statik. Di topologi ini kita harus bagaimana caranya kita bisa mengirim paket dari PC1 ke PC2 ataupun PC2 ke PC1. Analoginya seperti ini. Misal ada sebuah paket. Ya, saya di sini dari paket PC1 ya, sebut saja seperti itu. Yaitu 192.168.1.2 prefix 24. Ingin mengirimkan paket ke PC2 192.168.2.2 prefix 24. Dan saya tidak tahu rute menuju kemana. Lihat topologi berikut ini. Semisal kita akan mengirim paket ke Jakarta, kita tidak perlu ke sana. Kita bisa mengirim paket melalui jasa ekspedisi, dan jasa ekspedisi akan mengirim paket kita ke Jakarta. Dan analoginya router itu sama dengan jasa ekspedisi seperti itu. Jadi dari PC1 IP 192.168.1.2 prefix 24 akan mengirim ke PC2 IP 192.168.2.2 prefix 24. Kita harus melewati gateway 10.10.10.2 prefix 24. Begitu sebaliknya. Jika kita ingin mengirim paket dari PC2 IP 192.168.2.24 ke PC1 IP 192.168.1.2 prefix 24, kita harus melewati jalur gateway 10.10.10.1 prefix 24. Jadi kesimpulannya itu, untuk menghubungkan PC1 ke PC2 kita harus mengetahui gateway dari kedua router tersebut.
Ya seperti itulah cara kerja routing statik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan bila ada yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.